Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Aulia Rahman dari kelas Saor dengan NIM 202101070019. Mata kuliah metodologi kualitatif dan kuantitatif. Dosen pengampu Dr. Misriandi MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penurunan tingkat kebugaran jasmani berhubungan erat dengan aktivitas fisik pada remaja. Latar belakang masalah. Kebugaran jasmani pada remaja rata-rata rendah. Hal ini disebabkan karena pada sebagian remaja terlalu fokus bekerja dan mengejar karir sehingga sulit membagi waktu untuk hanya sekedar berolahraga. Dan sebagian remaja lainnya yang memiliki banyak waktu, mereka hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dan bermalas-malasan. Remaja identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal dimulai dari umur 12 sampai 16 tahun, sedangkan remaja akhir dimulai dari usia 17 sampai 25 tahun. Remaja putri kurang aktif dibandingkan remaja laki-laki dengan perbandingan 84% dan 78%. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan kapasitas aerobik pada saat sebelum dan sesudah diberi latihan interval dengan jarak 60 meter pada remaja putri? Yang kedua, apakah ada perbedaan kapasitas aerobik pada saat sebelum dan sesudah diberikan latihan interval dengan jarak 100 meter pada remaja putri? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum mengetahui manakah yang lebih memberikan pengaruh terhadap kapasitas aerobik antara latihan interval dengan jarak 60 meter atau 100 meter pada remaja putri. Tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui hasil perbedaan kapasitas aerobik pada saat sebelum dan sesudah diberikan latihan interval dengan jarak 60 meter pada remaja putri. Yang kedua, mengetahui hasil perbedaan kapasitas aerobik pada saat sebelum dan sesudah diberikan latihan interval dengan jarak 100 meter pada remaja putri. Manfaat penelitian. Manfaat bagi institusi pendidikan. Yang pertama, sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, memberi sumbangan pemikiran dan studi perbandingan bagi pendidik dan mahasiswa. Yang ketiga, dapat memperoleh konsep ilmiah tentang metode pelatihan interval dalam meningkatkan kapasitas aerobik. Landasan teori kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani berasal dari bahasa Inggris physical fitness yang secara harfiah
berarti kesesuaian fisik dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam keseharian, atau dengan kata lain yang dicocokkan dalam komponen fisik dengan tugas-tugas dalam memenuhi tuntutan hidup sehari-hari. Manfaat kebugaran jasmani menurut Sobarna Hambali dan Koswara 2020 mengemukakan 1. Hidup lebih sehat. 2. Kesehatan fisik dan mental lebih baik. 3. Menurunkan bahaya penyakit jantung. 4. Mengurangi stres. 5. Meningkatkan gairah hidup. Istirahat secara teratur. Istirahat diperlukan manusia untuk memberikan recovery, sehingga dapat melakukan kerja sehari-hari dengan baik. Istirahat digunakan tubuh untuk membuang asam lakat, sehingga tubuh bisa segar kembali. Istirahat yang baik bagi orang dewasa adalah tidur selama 7-8 jam setiap hari. Sedangkan untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan bisa sampai 10 jam setiap hari. Secara umum, tidur dilakukan pada malam hari setelah seharian fisik lelah. Manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, hidup lebih sehat. Yang kedua, kesehatan fisik dan mental lebih baik. Yang ketiga, menurunkan bahaya penyakit jantung. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, meningkatkan gairah hidup. Faktor yang dapat mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Faktor internal. Faktor internal dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang pertama, faktor fisiologis, kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot. Yang kedua, faktor psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan pembelajaran siswa. B. Faktor eksternal. Lingkungan terdiri dari lingkungan alam. Lingkungan alam atau hidup adalah lingkungan di mana anak didik tinggal dan berusaha di dalamnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.